Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. MIPA 5, siap belajar hari ini? Siap, Pak. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semuanya. Iya. Pada pagi hari ini yang cerah ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tentunya melanjutkan materi kita minggu lalu ya, mengenai pernikahan. Kalau minggu lalu dijelaskan atau dipresentasikan oleh Bapak Khaidir, dan minggu ini akan saya yang mempresentasikan atau menjelaskan materinya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin menyapa adik-adik semuanya ya, kelas MIPA 5 untuk terus termotivasi melakukan pembelajaran. Apapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mau belajar online ataupun offline, semoga semuanya tetap semangat dan terus terdorong untuk lebih fokus mengikuti pembelajaran. Ya, walaupun satu sisi masih banyak kekurangan baik dari kami ataupun peserta semuanya dalam melakukan pembelajaran. Tapi semoga semuanya tetap semangat ya. Tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Karena Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu. Nah, dilanjutkan lagi. Waman arada akhirah fa'alaihi biilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia juga harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dia pun harus juga berilmu. Maka apabila Ananda semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah berilmu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalian melakukan pembelajaran pada pagi hari ini tidak sia-sia, walaupun secara visualnya ya paket kalian terkuras, tapi hal itu tidak akan menyebabkan kesia-siaan. Karena jika kalian ikhlas, jika kalian ridho untuk melakukan pembelajaran ini, maka akan dihitung pahala. Nah, semoga dengan ceramah singkat tadi bisa membangkitkan semangat teman-teman semuanya dalam mengikuti pembelajaran. Next, kita langsung mulai ya pembelajarannya mengenai pernikahan part 2. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang pernikahan yang part 1. Ada beberapa poin yang disampaikan kemarin kan, ada pengertian, ada dalil-dalil, nah ada mahram, dan apa kemarin? Ya, kemarin ya yang sudah diajarkan oleh Pak Khaidir. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pernikahan yang kedua. Pendidikan Agama Islam kelas 12. Ya, tidak terasa sudah kelas 12. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama ada rukun dan syarat nikah. Nah, dalam melakukan pernikahan kita juga harus memperhatikan rukun dan syarat-syarat. Nah, kalau rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka pernikahan pun bisa dilangsungkan. Kedua yang akan kita pelajari adalah kewajiban suami dan istri. Nah, setelah melakukan pernikahan, masing-masing antara suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajibannya. Nah, yang ketiga ada hak-hak suami dan hak-hak istri. Nah, hak-hak suami dan hak-hak istri ini dibedakan ya, karena suami punya hak-hak tersendiri dan istri mempunyai hak-hak tersendiri.
Kalau kewajiban tadi ada kewajiban suami dan istri yang dilakukan oleh keduanya. Yang keempat yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk pernikahan. Nah, nanti akan kita pelajari pernikahan ini ada berapa jenis dan ada apa saja pernikahan itu. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah hikmah pernikahan. Nah, suatu yang kita kerjakan alangkah baiknya apabila mengandung suatu hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Pernikahan pun seperti itu, mempunyai hikmah, mempunyai pelajaran yang dapat kita ambil dan kita rasakan ketika kita telah melakukannya. Nah, langsung kita ya masuk kepada materi yang pertama, yaitu syarat dan rukun nikah. Apa saja syarat dan rukun nikah? Ya, yang pertama pasti ada calon suami. Nah, calon suami dan calon istri ya. Ini sangat impossible sekali, sangat tidak mungkin apabila melakukan praktik pernikahan jika tidak ada calon suami dan calon istri. Nah, calon suami dan calon istri ini juga mempunyai kriteria. Jadi ketika nanti kalian ingin melakukan pernikahan atau sedang mencari-cari calon suami atau istri, ada nih kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kita bahas dulu ya yang calon suami. Ada 4 kriterianya. Yang pertama yaitu laki-laki dewasa yang berusia 19 tahun ke atas. Nah, ini juga dicantumkan ya dalam undang-undang Indonesia, khususnya laki-laki yang sudah boleh menikah itu pada umur 19 tahun ke atas. Nah, mengapa 19 tahun ke atas? Karena pada umur 19 tahun ini laki-laki sudah balik ya. Sudah balik, sudah dewasa. Nah, ditandai dengan apa kedewasaannya atau kebalikannya itu? Nah, biasanya kalau laki-laki yang sudah balik ditandai dengan mimpi basah ya. Nah, apabila laki-laki sudah merasa dewasa dan sudah berusia 19 tahun ke atas, boleh apabila ia ingin melamar seorang wanita, boleh ya. Dan wanita itu boleh juga menerimanya. Seperti itu. Nah, kriteria yang kedua yaitu muslim. Nah, sudah tentu karena kita beragama muslim, maka calon suami kita pun harus beragama muslim. Ya. Jangan sampai kita menikah dengan yang tidak beragama muslim ya. Yang tidak satu agama dengan kita. Karena dalam agama kita pun dilarang. Dalam agama kita dilarang untuk menikah dengan yang non-muslim. Selanjutnya, kriteria yang ketiga, bukan mahram calon istri. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan minggu lalu tentang mahram ataupun orang-orang yang haram untuk dinikahi. Nah, ketika kalian ingin mencari calon suami, pastikan calon suami kalian bukanlah mahram dari istri. Nah, mahram itu kan kemarin dibagi menjadi 3 ya. Ada mahram karena keturunan atau nasab, ada mahram karena pernikahan, dan ada mahram karena saudara sepersusuan. Nah, ini jika kalian nanti ingin mencari calon suami bagi yang perempuan ini, lihat mahramnya, lihat nasabnya, lihat keturunannya. Dia ini saudara kita atau bukan? Dia ini boleh kita nikahi atau tidak? Nah, jika memang sudah dia termasuk kriteria yang boleh dinikahi, maka boleh kalian menikah. Tapi kalau dia termasuk mahram kita atau masih satu keturunan, satu nasab, atau bahkan saudara karena pernikahan, itu tidak boleh dinikahi. Jadi kriterianya tidak sempurna. Nah, kriteria yang keempat untuk calon suami yaitu dengan keinginan sendiri. Nah, ini penting ya. Kalau di zaman sekarang nih kan orang menikah dipaksa-paksa gitu kan. Misalnya si A sama si B nih sudah melakukan hubungan yang lama. Nah, sudah bahasanya kalau sekarang pacaran ya kan. Sudah pacaran yang lama. Ternyata sudah 10 tahun pacaran kok tidak
tidak dilamar-lamar, tidak dipinang-pinang si istrinya tadi. Lalu si wanita tadi memaksa si laki-laki untuk segera menikahinya. Nah, ketika si laki-laki tadi melamar calon istri dengan keterpaksaan, nah, tidak dengan keinginannya sendiri, maka kriterianya tidak pas ya, tidak cocok gitu. Karena pernikahannya dilandasi dengan ketidakinginan atau keterpaksaan. Nah, ini jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Ya, ini khususnya bagi laki-laki. Jika memang kalian belum mampu, jika kalian memang belum siap untuk menikah, jangan dipaksakan. Dan untuk yang wanita, jika laki-lakinya belum siap secara lahir dan batin, jangan terus didesak, jangan terus dipaksa. Karena laki-laki yang menikah tidak dengan keinginannya tidak termasuk dalam kriteria calon suami yang sudah ditetapkan. Nah, itu tadi calon suami, syarat dan rukun yang pertama. Yang kedua yaitu calon istri. Nah, bagi para laki-laki, kalian mencari calon istri itu pun mempunyai kriteria, mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah wanita dewasa yang berusia 16 tahun ke atas. Nah, ini berbeda ya. Berbeda dari yang calon suami tadi. Kalau calon suami 19 tahun, jika calon istri 16 tahun, 3 tahun lebih muda. Nah, ini juga ditandai dengan baliknya seorang wanita. Nah, biasanya ditandai dengan keluarnya darah menstruasi. Ya, biasanya pada umur 12 tahun ya, seorang wanita sudah balik. Nah, ketika wanita itu siap pada usia 16 tahun menikah, maka boleh dalam hukum negara pun boleh untuk dinikahi, tidak ada larangan. Nah, kriteria yang kedua yaitu muslimah. Nah, sudah tentu kita mencari calon istri yang satu agama, muslimah. Ya, satu din. Jangan sampai kita melakukan praktik pernikahan dengan yang berbeda agama. Karena dalam Islam pun tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan, bahkan jangan sampai itu diharamkan ya, pernikahan berbeda agama. Salah satu dari bentuk pernikahan yang diharamkan. Maka setertarik apapun kalian dengan wanita yang berbeda agama, kalau bisa ya jangan sampai menikahi wanita yang berbeda agama tersebut. Nah, kriteria yang ketiga yaitu bukan mahram calon suami. Sama tadi seperti yang calon suami, bukan mahram seorang calon istrinya. Nah, ini penting ya dalam melakukan pernikahan. Ketika kalian sebelum melakukan pernikahan, alangkah baiknya kalian mensurvei atau melihat-lihat keturunan dari calon istri atau suami kalian gitu. Jadi sebelum kalian melakukan pernikahan, kalian tahu nih keluarga istri kalian, bapaknya siapa sih, ibunya siapa gitu kan, nasabnya seperti apa, nasabnya baik atau tidak gitu kan, dia nih anak kandung atau bukan. Nah, ini penting untuk dicari tahu sebelum kalian melakukan pernikahan, karena ditakutkan jika kalian tidak mau mencari tahu, ditakutkan akan menyebabkan satu mahram. Nah, kalau sudah satu mahram kan berarti haram untuk dinikahi, karena masih dalam satu garis atau satu nasab, makanya tidak boleh untuk dinikahi. Nah, kriteria yang 4 yaitu atas izin wali. Nah, kalau calon istri itu harus izin dengan wali. Berbeda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki boleh menikah tanpa wali. Namun kalau istri harus sepengetahuan wali. Nah, untuk wali ini ada 3 ya, wali untuk istri. Yang pertama ada wali mujbir. Nah, ini adalah wali yang mutlak, yang memang orang-orang terdekatnya seperti ayah kandung, kakek kandung dan seterusnya ke atas.
Nah, wali yang kedua untuk calon istri ini boleh saudara laki-lakinya atau saudara laki-laki si perempuan tadi. Boleh abang kandungnya, boleh paman kandungnya. Yang penting adalah laki-laki dari garis keturunan si perempuan tadi. Nah, jika semuanya tidak ada yang dari perempuan tadi, maka boleh digantikan oleh wali hakim ya. Nah, itu nanti biasanya dari KUA seperti itu. Itu bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Nah, seperti itu. Itu untuk calon suami dan istri. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan mengenai calon suami dan istri? Tidak ada ya? Nah, nanti boleh ditanyakan di akhir pembelajaran. Selanjutnya, syarat dan rukun nikah yang ketiga ada wali. Nah, di sini ada siapa saja yang berhak menjadi wali. Nah, ada yang pertama ayah kandung, ada saudara laki-laki kandung, dan ada paman calon istri. Nah, ini termasuk kepada saudara laki-laki istri ya. Ayah kandung, saudara laki-laki kandung, dan paman calon kandung. Semuanya adalah laki-laki. Maka maka perempuan harus walinya adalah laki-laki. Nah, kriteria wali apa? Kriteria wali atau syarat-syarat menjadi wali yaitu yang pertama muslim. Ya. Sudah pasti karena kita adalah orang Islam lagi-lagi ya, harus satu paket, tidak boleh beda-beda. Kalau yang menikah adalah orang Islam, maka walinya pun harus seorang yang beragama Islam atau Muslim. Jadi kalau walinya adalah orang yang non Muslim, dia sudah tidak termasuk dalam syarat-syarat wali, tidak termasuk dalam kriteria untuk dijadikan wali. Nah, kriteria yang kedua yaitu balik, berakal, dan adil. Nah, seorang wali pun harus sudah balik, sudah dewasa. Jadi kalau kalian punya adik laki-laki yang masih di bawah umur, misalnya masih 10 tahun atau 7 tahun ya kan, masih SD. Nah, dijadikan wali maka tidak boleh. Nah, karena tidak memenuhi kriterianya. Seorang wali harus balik dan berakal. Berakal berarti tidak gila. Orang gila ya misalnya ya ada saudara kalian yang mempunyai gangguan kejiwaan. Nah, walaupun dia muslim, jika tidak berakal maka tidak boleh dijadikan wali. Dan harus adil. Nah, ini adil ya, walinya harus adil, tidak boleh memihak, bisa menempatkan di mana posisinya seperti itu. Nah, itu tadi kriteria menjadi seorang wali dalam pernikahan. Syarat yang keempat apa? Syarat yang keempat yaitu ada 2 orang saksi. Nah, dalam pernikahan pun harus ada saksinya yang menyaksikan dalam pernikahan itu. Walaupun tidak dihadiri oleh ramai-ramai orang, setidaknya mempunyai 2 orang saksi. Maka jika sudah ada 2 orang saksi, pernikahan itu pun sah ya. Walaupun tidak ramai-ramai nih kita mengundang orang. Biasanya kan kalau ijab kabul sekarang rame-rame ya, diundang 1 RT misalnya, 1 RW atau bahkan 1 kampung. Nah, tidak perlu yang seperti itu. Jadi boleh mempunyai dua saksi pun tidak apa-apa. Nah, 2 orang saksi ini pun mempunyai kriteria atau mempunyai syarat tertentu ya. Ya, yang pertama yaitu laki-laki muslim. Nah, sudah pasti saksinya tadi adalah seorang yang muslim. Nah, ya sama dengan sebelum-sebelumnya, jika dia berbeda agama maka ya tidak boleh dijadikan saksi. Nah,
Sama seperti wali tadi, apabila dia tidak muslim, walaupun dia kerabatnya, saudara kandungnya gitu kan, tapi dia tidak boleh dijadikan wali. Nah, saksi pun seperti itu, harus laki-laki muslim. Nah, kriteria yang kedua yaitu balik, berakal, dan adil. Nah, ini sama ya pengertiannya dengan yang wali tadi. Jika dia belum balik, maka tidak boleh dijadikan saksi. Atau apabila dia belum gila, maka juga tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Nah, itulah tadi 4 rukun dan syarat dalam pernikahan. Selanjutnya ada rukun yang kelima, yaitu mahar atau mas kawin. Nah, ini sering kita dengar mengenai mahar dan mas kawin. Jadi mahar dan mas kawin ini adalah suatu pekerjaan atau harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon perempuan. Nah, mahar ini harus tunai, tidak boleh menghutang, tidak boleh kapan-kapan bayarnya kayak gitu. Jadi harus tunai. Ya, walaupun itu uang 10.000 boleh. Ya, karena dalam menentukan mahar itu seharusnya sudah ditentukan oleh pihak laki-laki dan perempuan. Pihak perempuan tidak boleh memberatkan pihak laki-laki, begitu juga dengan pihak laki-laki harus memberikan mahar yang terbaik, seperti itu. Itu untuk mahar. Ya. Selanjutnya ada sigot, rukun dan syarat yang keenam atau ijab kabul. Nah, ijab kabul ini terdiri dari 2 kata, ijab dan kabul. Nah, ijab itu apa? Ijab adalah ucapan wali dari pihak calon istri sebagai penyerahan kepada calon suami. Nah, ijab itu adalah kata-kata atau kalimat yang diucapkan si wali tadi, walinya perempuan. Nah, biasanya kalau dalam pernikahan sering kita dengar saya nikahkan, ya kan? Putri saya, misalnya si fulanah. Itu kan. Nah, itu adalah ijabnya. Kalimat yang diucapkan oleh sang wali. Nah, qabulnya apa? Qabulnya adalah ucapan tanda terima. Karena tadi diberikan oleh walinya, maka qabul ini adalah tanda terima dari calon suami. Maka biasanya kalimatnya saya terima nikahnya fulanah binti bla 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 bla. Nah, seperti itu. Itulah yang namanya ijab dan kabul. Nah, perlu diketahui juga ya, perlu kita ketahui ijab kabul ini tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus ataupun diselingi dengan kata-kata lain. Maka ijabnya tidak sah, ijab kabulnya. Contoh yang terputus atau diselingi itu seperti apa? Nah, misalnya saya terima nikahnya. Nah, terus dia lupa. Terus dia bertanya kepada calon istrinya, siapa tadi nama lengkapnya? Nah, itu kan sudah diselingi dengan kalimat atau kata-kata lain. Nah, ini ijab kabulnya tidak sah ya, atau tidak ya, atau perlu diulang lagi ijab kabulnya, seperti itu. Nah, itulah tadi ijab dan kabul. Jadi besok bagi seorang laki-laki yang mengucapkan kabul, pastikan mentalnya sudah siap, pastikan tidak grogi. Jadi tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulutnya selain ucapan qabul. Dan usahakan benar-benar diingat nama lengkap calon istrinya, nama lengkap bintinya atau walinya, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Silahkan yang mau dipertanyakan mengenai rukun dan syarat. Ada 6 ya, berarti rukun dan syarat kita. Ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi,
mahar atau mas kawin, dan sigot atau sering kita sebut dengan ijab kabul. Nah, ada yang mau dipertanyakan mengenai rukun dan syarat? Tidak ada? Sekarang nggak ada, Pak. Ya, sekarang nggak ada. Oke, nanti kalau ada langsung ya, langsung dipertanyakan. Jangan sampai ada yang tidak paham. Karena ini masih basic, masih dasar-dasarnya. Kalian harus paham. Jika dasarnya nanti nggak paham, maka kedepannya akan sulit dimengerti. Nah, selanjutnya bentuk pernikahan yang diharamkan. Di PPT sudah dilampirkan setidaknya ada 8 bentuk pernikahan atau ada 8 praktek pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Oke, mari kita kupas ya satu persatu. Oke, semuanya lihat di poin nomor 1. Itu ada nikah mut'ah atau sering kita kenal dengan kawin kontrak. Nah, ini diharamkan ya dalam agama kita. Dalam agama Islam nikah kontrak itu diharamkan. Nah, nikah kontrak itu yang seperti apa? Apabila seorang laki-laki dan perempuan menikah namun dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Nah, misalnya menikah dengan kontrak cuman 3 bulan atau 3 minggu. Nah, itu karena dia dibatasi dengan waktu-waktu tertentu, maka pernikahannya haram. Mengapa demikian? Mengapa diharamkan pernikahan mut'ah ini atau kawin kontrak ini? Karena pernikahannya hanya menginginkan kenikmatan saja, hanya memikirkan kesenangan saja. Makanya nikahnya dikontrak. Nah, hal inilah yang tidak boleh ya. Jangan sampai kita melakukan atau mempraktekkan pernikahan kontrak ini, karena dalam Islam pun sudah dilarang dan tidak ada tujuan yang bermanfaat, karena tujuannya hanya untuk menyenangkan diri saja. Nah, itu kawin kontrak atau nikah mut'ah. Nah, nanti kalau Ananda semuanya ditanya nih di lingkungan kalian mengenai nikah kontrak, maka sudah pasti kalian menjawab tidak boleh, dan itu adalah salah satu bentuk pernikahan yang diharamkan. Nah, itu tadi nikah mut'ah. Yang kedua ada nikah sigor. Nah, silakan dilihat yang kedua ada nikah sigor atau nikah barter tanpa mahar. Nah, ini adalah praktik pernikahan yang diharamkan juga. Nah, maksudnya seperti apa ini, Pak? Nikah sigor atau nikah barter tanpa mahar. Nah, kita contohkan ya biar lebih mudah untuk memahaminya. Misalnya ada si A. Si A menikah dengan si B, gitu kan? Nah, ketika dia sudah menikah dengan si B, maka si A ini melakukan pertukaran. Jika dia mau menikah denganku, jika si B mau menikah dengan si A, maka akan kuberikan putraku, misalnya akan kuberikan putriku untukmu, seperti itu. Nah, ini tidak boleh ya menikah karena pertukaran, karena barter tanpa mahar. Nah, ini tidak boleh dilakukan dalam Islam. Karena dalam hadis juga sudah dijelaskan, nikah sigor adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Nah, ini kan berarti barter ya, ada pertukaran. Jika si A menikah dengan si B, maka putri si A akan diserahkan kepada anaknya si B. Nah, itu kan pernikahan tanpa ada mahar. Inilah yang disebut dengan pernikahan barter. Nah, pernikahan ini tidak boleh kita lakukan. Apapun kondisinya, tidak boleh kita lakukan karena salah satu bentuk dari pernikahan yang diharamkan. Nah, itu tadi pernikahan sigor. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau kurang paham nanti boleh ditanyakan. Nah, bentuk pernikahan yang ketiga yang diharamkan adalah nikah muhalil atau nikah dengan wanita yang ditalak 3 dengan
perjanjian. Nah, seorang wanita yang sudah ditalak 3 dengan suaminya, maka tidak boleh dalam satu rumah lagi. Nah, berarti mereka sudah resmi bercerai karena seorang wanita sudah ditalak 3. Nah, ketika wanita sudah ditalak 3, maka suaminya tidak boleh lagi melakukan hubungan badan, tidak boleh lagi, pokoknya sudah terlepas semuanya. Sudah terlepas semua hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, dan seorang istri pun sudah terlepas hak kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, nikah muhalil tadi, yang mantan suaminya boleh menikah lagi dengan mantan istrinya apabila mantan istrinya tadi telah dinikahi oleh orang lain dan sudah diceraikan, maka boleh dinikahi. Namun bagaimana nikah muhalil yang haram itu? Nah, apabila mantan suaminya tadi bekerja sama dengan laki-laki lain, misalnya begini deh contohnya. Contohnya si A sama si B menikah, begitu kan? Nah, si A sama si B menikah sudah 5 tahun, namun mereka tidak harmonis dalam membangun rumah tangga. Maka si A, laki-laki ini suaminya mentalak si B dengan talak 3. Nah, secara tidak langsung ketika si B sudah ditalak 3, maka terputuslah sudah ikatan pernikahan mereka. Maka mereka sudah tidak boleh lagi dalam satu rumah, tidak boleh lagi dalam melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Mereka sudah pisah, cerai. Nah, jika si A ini mau rujuk lagi kepada si B, maka mantan istrinya tadi harus dinikahi dengan orang lain dulu, baru si A boleh menikahi atau rujuk kembali. Nah, ketika sudah pisah tadi, ternyata si A masih suka rindu dengan mantan istrinya, masih suka memikirkan. Maka si A pun menyuruh si C, ya kan? Si C ini dibayar misalnya 50 juta. Dibayar 50 juta untuk menikahi mantan istrinya tadi. Nah, tapi dengan janji sudah dinikahi 1 hari langsung ceraikan. Nah, seperti itu. Biar si A boleh menikahi si B tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai nikah muhalil. Menikah dengan wanita yang sudah ditalak 3 dengan perjanjian. Karena si C tadi menikah dengan si B karena ada perjanjian dengan si A, mantan suaminya. Nah, ini tidak boleh ya menikah yang seperti itu, menikah karena perjanjian. Nah, tidak boleh karena itu merugikan. Yang pertama untuk psikis seorang wanita ya, itu sangat terganggu psikisnya karena wanita itu rentan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, maka pernikahan ini diharamkan. Pernikahan ini tidak diperbolehkan atau tidak boleh dipraktekkan. Nah, itu nikah muhalil. Kalau penjelasannya agak ribet, nanti boleh ditanyain lagi ya, biar lebih jelas. Bentuk pernikahan yang diharamkan yang keempat adalah nikah saat ihram. Nah, ketika kita sedang melakukan ihram, maka kita tidak boleh melakukan pernikahan atau tidak boleh meminang karena kita masih sedang dalam keadaan ihram. Ya. Ketika dalam keadaan ihram ya fokus saja. Fokus untuk melaksanakan ibadah ihram. Jangan diselingi dengan pernikahan ataupun minang-meminang ya, lamar-melamar. Jangan. Pernikahannya diharamkan. Nah, bentuk pernikahan kelima yang diharamkan yaitu nikah saat perempuan dalam masa iddah. Nah, untuk perempuan itu mempunyai masa iddah. Masa iddah itu apa? Yaitu masa menunggu. Ya, perempuan ini punya masa menunggu. Kapan perempuan ini tidak boleh dinikahi? Nah, ketika perempuan diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, maka tidak boleh langsung kalian menikah atau laki-laki tidak boleh langsung melamarnya karena wanita mempunyai masa iddahnya ketika ditinggalkan oleh suaminya. Nah, ketika wanita ditinggal mati suaminya misalnya dalam keadaan hamil, ya kan? Berarti
masa idahnya sampai wanita itu melahirkan. Ketika wanita sedang hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka seorang laki-laki tidak boleh melamarnya, seorang laki-laki tidak boleh menikahinya, dan perempuan itu tidak boleh juga menerima lamaran dari seorang laki-laki sampai janin yang ada di perutnya keluar, ya, sampai melahirkan. Nah, ketika sudah melahirkan baru kalian boleh menikah, ya, seorang wanita boleh dinikahi. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk masa idahnya perempuan itu seperti apa. Nah, jika wanita yang ditenggal mati itu masa idahnya berapa bulan, jika wanita yang ditalak itu masa idahnya berapa bulan, ya kan? Jika wanita yang sudah nikah tapi baru nikah sehari terus dia ditinggal mati misalnya kan, nah masa idahnya berapa bulan. Nah itu nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi di chapter selanjutnya. Nah, untuk bentuk pernikahan yang keenam, pernikahan yang diharamkan, yaitu pernikahan tanpa wali. Nah ini sangat disayangkan sekali ya, wanita atau perempuan yang tidak mempunyai wali. Siapa perempuan yang tidak mempunyai wali? Yaitu perempuan yang dihasilkan dari pernikahan yang haram juga. Contohnya apa? Contohnya perempuan yang dilahirkan dari hubungan zina. Nah, dia tidak mempunyai wali, ya kan? Walaupun dia tahu nih ibunya ini, ayahnya ini gitu kan. Tapi kalau dia dilahirkan karena praktek zina, maka dia tidak mempunyai wali. Nah, hati-hati ya laki-laki. Laki-laki kalau sebelum menikah pastikan kalian sudah tahu siapa-siapa keluarganya, bagaimana nasabnya, kalian harus tahu. Jangan sampai kalian menikahi perempuan yang tidak mempunyai wali, perempuan yang dilahirkan karena praktek perzinaan. Karena itu adalah pernikahan yang haram, ya, pernikahan yang haram. Jadi ya seperti itu. Sayang sekali ya, sayang sekali wanita seperti itu. Jadi jangan sampai kalian menghasilkan generasi-generasi perempuan-perempuan yang tidak mempunyai wali. Jika kalian sudah siap, jika kalian sudah mampu, maka menikahlah. Jika kalian belum mampu secara lahir, secara batin gitu kan, maka berpuasalah atau ya tahan sampai kalian benar-benar mampu dengan usaha. Seperti itu. Yang keenam. Yang ketujuh, bentuk pernikahan yang diharamkan adalah nikah sejenis, termasuk praktek LGBT. Nah, ini sudah marak sekali ya, tidak hanya di negara-negara barat. Ternyata di Indonesia pun sudah banyak melakukan praktik LGBT. Bisa kita lihat di televisi, berita-berita yang beredar, bisa kita lihat di media sosial, berita-berita yang sudah beredar. Nah, ini jangan sampai kita melakukan pernikahan LGBT. L-nya itu lesbi, J-nya itu gay, B-nya bisex, dan T transgender. Nah, jangan sampai ya kita melakukan salah satu dari yang 4 tadi. Nah, ini perlu kita tekankan juga ketika kita dalam pergaulan, ya. Ini kan LGBT ini salah satu faktor pemicunya adalah pergaulan ya. Nah, laki-laki dan perempuan ketika kalian bergaul maka harus mempunyai adab-adab, norma-norma yang harus kalian patuhi. Tidak boleh berdua-duaan dalam rumah gitu kan. Begitu juga dengan laki-laki dan laki-laki. Walaupun kalian satu jenis, tapi kalian tidak boleh saling memamerkan aurat kalian, ya. Misalnya ada si A sama si B, mereka sama-sama laki-laki nih, satu kos misalnya kan. Nah, tapi si A ini sering memamerkan tubuhnya, ya, memamerkan auratnya, misalnya memakai boxer, ya kan? Kan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Nah, ketika dia memakai boxer, nampaklah pahanya, ya kan?
kebetulan si B ini tertarik pula dengan si A. Nah, maka nanti memicu adanya gay. Nah, seperti itu. Sehingga si B tertarik dan dia ingin mempunyai rasa, ingin memiliki si A. Nah, jadi hati-hati ya dalam pertemanan juga. Kalau bisa ya walaupun kalian sama-sama perempuan, sama-sama lelaki, tapi tetap diindahkan menjaga aurat masing-masing. Karena kita tidak tahu barang tentu atau mungkin mereka tertarik dengan kita. Maka kita jangan membuka jalannya untuk terus tertarik dengan kita. Nah, itu ya salah satu untuk menjaga praktek nikah sejenis ini. Nah, ya, nikah sejenis ini juga sudah pernah dilakukan atau sudah pernah ada pada masa Nabi Lut. Nah, ketika itu pun Allah sangat murka ya dengan kaum Nabi Lut karena pernikahan sejenis ini gitu. Jadi jangan sampai kita juga memancing kemurkaan Allah. Maka jauhilah pernikahan sejenis ya. Karena dalam surah Al-Hujurat ayat 13 pun Allah telah menerangkan kan bahwa Allah menciptakan kita pasangan. Maka ya kita sudah mempunyai jodohnya masing-masing ya kan, antara laki-laki dan perempuan sudah dipasangkan. Jadi jangan menyalahi kodrat, jangan menyalahi norma yang sudah ada ya. Kalau laki-laki ya menikahlah dengan perempuan pun menikahlah dengan laki-laki. Jadi jangan sampai terbalik ya, laki-laki menikah dengan laki-laki dan perempuan menikah dengan perempuan. Itu tadi pernikahan yang diharamkan, poin ke-7, nikah sesama jenis. Poin yang ke-8 atau bentuk pernikahan yang terakhir yang diharamkan adalah menikah dengan non-muslim atau menikah tidak seagama dengan kita. Ya, ini jangan juga kita lakukan, jangan juga kita praktekkan, karena hadis Rasulullah ya telah menjelaskan 4 praktek. Jadi dalam hadis juga Rasulullah menjelaskan ada 4 kriteria wanita yang dinikahi. Yang pertama apa? Cantiknya. Maka lihatlah cantiknya ya. Jadi kalau bisa carilah perempuan yang cantik, tapi tidak hanya dalam bentuk fisiknya, tapi hatinya juga cantik. Nah, seperti itu. Yang kedua, lihatlah nasabnya atau keturunannya, ya kan? Keturunannya dilihat, apakah dia benar-benar anak kandungnya atau dia benar-benar anak dari keturunannya. Nah, itu benar-benar dilihat, ya. Yang ketiga adalah hartanya, ya. Hartanya dilihat, benar gak sih ladang ini punya dia, benar gak sih tanah ini punya dia. Nah, itu benar-benar dilihat, jangan sampai ketika sudah menikah baru terbongkar semuanya. Dan yang keempat yang dilihat adalah ad-din, agamanya. Nah, agama ini penting ya, karena agama ini mengcover semuanya. Ya, ketika agamanya sudah bagus, maka insya Allah semuanya akan lancar juga, baik itu kecantikannya, hartanya, dan nasabnya. Jadi perhatikan agama baik calon istri atau calon suami yang ingin kalian nikahi ya. Setertarik apapun kalian dengan calon kalian, jika dia berbeda agama maka jangan menikahinya ya. Karena ya itu adalah salah satu pernikahan yang diharamkan. Karena nanti bingung ketika kita sudah menikah dengan berbeda agama. Ya, apalagi dalam satu rumah berbeda agama. Nanti terimbas kepada anaknya ya kan. Nanti anaknya ikut agama yang mana nih ini. Nah, itu kan nanti susah, akan menimbulkan kecekcokan pada akhirnya. Nah, itulah tadi 8 bentuk pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Nah, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Silahkan. Ada anda semua yang ingin dipertanyakan. Jika tidak ada, Assalamualaikum Pak Alvinat.
Waalaikumsalam. Siapa? Alvina? Alvina mau bertanya, Pak. Iya, silakan Alvina. Alvina. Iya, silakan Ya. Alvina. Apa yang mau ditanyakan Alvina? Misalnya kan, Pak, Ya. misalnya kan Pak, anak ini lahir di luar nikah. Apakah ayah kandungnya boleh menjadi wali nikahnya atau Iya. Apakah ayah kandungnya boleh menjadi wali nikahnya? Iya, begitu ya Alvina? iya, Pak? Ya. Nah, Iya, Pak. ketika Itu Pak. ya, sudah. Ya. Teman kalian bertanya, Alvina bertanya, "Pak, jika ada wanita yang dilahirkan eh, dari perbuatan zina, begitu ya Alvina? Apakah apakah ayah Iya, kandungnya Pak. boleh menjadi wali?" Nah, jawabannya adalah tidak, ya. Tidak, karena tadi yang mana tadi ya? Nah, sudah dijelaskan ya yang calon istri tadi. Calon istri atas izin wali. Nah, jika dia tidak mempunyai wali, maka ya tidak boleh menikah. Begitupun dengan wanita yang dilahirkan karena praktek perzinaan. Maka dia tidak mempunyai wali walaupun itu ayah kandungnya ya. Tidak boleh, tidak bisa menjadi wali. Maka ya dia tidak mempunyai wali, maka malang sekali wanita atau anak perempuan yang dilahirkan karena praktek perzinaan, karena praktek zina. Jadi ketika wanita sudah lahir karena praktek zina, maka dia adalah wanita yang malang, ya, karena dia tidak mempunyai wali, walaupun dia tahu bahwa ayah kandungnya adalah si A dan ibu kandungnya adalah si B. Nah, tapi dia tidak bisa menjadikannya sebagai wali. Nah, begitu ya Alvina. Terus Pak, siapa yang boleh jadi walinya tuh, Pak? Tidak ada yang jadi wali karena Nggak ada. iya Berarti tidak nggak ada. nggak. Jadi karena wali ini kan ada 3 jenis nih, ada wali mujbir, ya kan, terus ada wali saudara dan wali hakim gitu kan. Nah, ketiga-tiganya tidak boleh menjadi wali karena ya nasabnya dia tidak jelas ya kan, karena dia adalah perempuan yang dilahirkan karena praktek perzinaan, ya kan. Terus wali hakim pun tidak akan mau menikahkannya begitu. Wali hakim ini yang dari kantor-kantor KUA ya. Nah, itu bagi seorang wanita. Makanya jangan sampai ya kalian terjerumus dalam hal-hal yang seperti itu. Maka perteballah iman kalian. Ya jangan sampai kalian melakukan praktek-praktek yang dilarang oleh agama. Kasihan anaknya. Nah, seperti itu. Iya Alvina. Ya, Pak. Gimana? Udah jelas sampai di situ? Makasih banyak, Pak. Iya. Sudah, Pak. Ya. Jadi anaknya tuh nggak nikah-nikah, Pak. Jadi anaknya tidak nikah-nikah. Ya itulah konsekuensi dari Kalau anak perzinaan nggak ada wali. ya, jika anak perzinaan tadi tidak ada wali, Pak, berarti bagaimana? Ya itulah konsekuensi dari orang tuanya tadi yang melakukan perzinaan. Maka imbasnya adalah kepada anaknya. Ya. Jadi ya bagi perempuan ya tidak boleh tidak bisa menikah karena dia tidak mempunyai wali. Karena syarat perempuan boleh dinikah itu atas izin wali. Jadi dia mau izin sama siapapun tidak boleh. Nah, tidak bisa, tidak ada tempat untuk dia minta izin dinikahkan seperti itu. Nah, jadi kalian besok kalau ingin menikah, carilah calon istri ya, bagi yang laki-laki benar-benar dilihat nasabnya, benar-benar dilihat keturunannya. Dia ini benar anak kandungnya atau bukan? Dia ini benar-benar anak dari keturunannya atau bukan? Nah, seperti itu. Jadi harus detail ya ketika kalian ingin menikah nanti. Nah, bagaimana? Paham, Tom?
untuk anak di luar pernikahan? Ya, itu tadi adalah pertanyaan yang dilontarkan kawan kalian. Jadi semoga semuanya bisa memahami ya. Jika nikah tanpa wali ini adalah nikah yang diharamkan. Nah, nikah lari itu bagaimana? Nikah lari itu kan juga tidak ada wali ya. Bukan nikahnya sambil lari ya. Maksudnya menikah diam-diam kayak gitu kan. Tidak direstui yang perempuannya sama laki-laki ini. Nah, itu tidak boleh juga. Ya karena wanita itu tidak mempunyai wali. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dimanapun kalian berada, ya kan, kalian ingin menikah tidak ada wali pun tidak apa-apa. Nah, itu untuk bentuk pernikahan yang diharamkan. Selanjutnya kewajiban suami dan istri. Nah, ini kewajiban suami dan istri. Dua-duanya mempunyai kewajiban. Yang pertama memelihara dan mendidik anak kepada Islam. Nah, ini tugas ya, tugas seorang suami dan istri. Tidak boleh istri saja, tidak boleh suami saja. Semuanya harus, dua-duanya harus berkolaborasi, bekerja sama untuk mendidik anak kepada Islam. Ya. Dari sebelum melakukan reproduksi atau sudah dalam kandungan, maka hiasilah kehidupan anak dengan Islam. Ketika istri sedang mengandung, maka sering-seringlah membacakan Al-Quran, ya kan? Sering-seringkanlah didongengkan dengan dongeng-dongeng yang Islami. Nah, itu kita dapat melatihnya dari kandungan, ya. Sebelumnya juga ketika ingin melakukan hubungan intim, maka niatkanlah karena Allah, bukan karena kesenangan atau bukan karena kenikmatan saja, ya, agar nanti kita menghasilkan generasi-generasi yang Islami juga. Nah, yang kedua, kewajiban suami dan istri menjaga kehormatan dan aib rumah tangga. Nah, ini bagi perempuan, ya. Jika ada permasalahan dalam rumah tangga, maka jangan dibicarakan kepada tetangga-tetangganya. Maka selesaikanlah secara kekeluargaan. Bicarakan baik-baik dengan suami, bicarakan baik-baik dengan keluarganya. Ya, jangan dibawa kemana-mana nih. Permasalahan keluarga, dibawa ke sana sini, jadinya tetangga tahu. Nah, ini tidak boleh, ya. Jaga kehormatan dan aib rumah tangga kalian sendiri. Yang ketiga, kewajiban suami dan istri berbuat baik dengan kerabat pasangan. Nah, ini seorang suami harus berbuat baik kepada keluarga istri, kepada ibu mertua, ayah mertua, ya kan, kakak-kakak istri dan adik-adik istri. Begitupun juga dengan istri, ya. Berbuat baiklah kalian dengan keluarga suami, karena itu adalah kewajiban kalian sebagai istri dari suami. Yang keempat, kewajibannya apa? Setia, amanah, dan saling mempercayai dalam rumah tangga. Nah, ini kunci dalam keharmonisan suatu hubungan ya. Setia, amanah, dan saling mempercayai. Nah, laki-laki, kalian harus setia dengan satu wanita. Ya, harus setia dengan satu wanita, jangan mengkhianati. Begitupun juga wanita, ketika seorang laki-laki sudah setia, jangan dimanfaatkan, ya. Berikanlah perlakuan yang timbal balik juga seperti itu. Amanah, ya, menjaga kepercayaan, ya, saling mempercayai. Nah, ini seorang istri harus percaya dengan suami, begitu juga suami harus percaya dengan istri, saling percaya. Suami jika pulang lembur, maka beritahulah kepada istri agar tidak terjadi kecurigaan. Dan istri jika sudah dikabari, maka percaya kepada suami jika memang harus bekerja lembur. Jadi jangan sampai gara-gara satu hal seperti itu akan menjadikan rumah tangga kalian amburadul. Nah, yang kelima, yang kewajiban suami dan istri, saling membantu dan meringankan beban bersama. Jadi sama-sama membantu ya, tidak menyapu rumah, mencuci piring itu bukan hanya tugas istri, tapi jika suami bisa membantu silahkan dibantu. Nah, selanjutnya ada hak suami dan hak istri. Nah, mendapatkan hak suami apa saja? Mendapatkan kasih sayang dari istri, dihormati sebagai pemimpin dalam rumah tangga, mendapatkan kepercayaan dan
pelayanan yang sesuai aturan syariat dari istri. Hak istri apa saja? Mendapatkan kasih sayang dari suami, mendapatkan kepercayaan memelihara anak dan rumah tangga, mendapatkan bimbingan dan didikan agama dari suami. Nah, ini suami harus tahu ya tentang agamanya. Jadi ketika istrinya sudah membelok dari agamanya, maka itu kewajiban suami untuk mengingatkan. Dan itu hak istri. Hak istri ya, dan itu harus didapatkan oleh istri dari suami. Yang keempat, hak istri adalah mendapatkan perlindungan keamanan, ekonomi, dan kesehatan dari suami. Nah, ketika kalian sudah membangun rumah tangga, jangan pula istrinya ditelantarkan, tidak diberi makan ya. Karena kalian itu mengurus anak orang ya. Berat untuk seorang orang tua menyerahkan anaknya kepada orang lain. Maka harus kalian jaga, harus kalian lindungi secara lahir batin ya. Keamanannya, perutnya, semuanya dilindungi. Itulah hak-hak suami dan istri, nanti bisa dibaca lebih detailnya. Yang terakhir, hikmah pernikahan. Nah, ini ada 3 hikmahnya. Terciptanya hubungan keluarga muslim dalam ikatan suci yang diridhoi oleh Allah. Nah, ikatan suci tadi apa? Ijab dan kabul. Ijab dan kabul. Nah, ketika sudah melantunkan ijab dan kabul, maka hubungan muslim pun akan diridhoi oleh Allah karena sudah sah baik menurut negara maupun agama. Yang kedua apa hikmahnya? Mendapatkan keturunan yang sah dan terhindar jauh dari zina. Nah, ketika sudah menikah terserah kalian mau mempunyai berapa anak ya, itu sudah sah kalian lakukan. Ya, jangan sampai kalian terjerumus kepada zina. Yang ketiga hikmahnya adalah pengangkatan derajat kaum wanita dengan perlakuan yang sesuai dengan kodrat mereka. Nah, karena wanita itu dulu pada masa zaman jahiliyah itu direndahkan, maka salah satu hikmah dari pernikahan adalah mengangkat derajat kaum wanita. Jadi wanita pun perlu diperlakukan sesuai dengan kodrat mereka. Nah, itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Sepertinya sudah lewat ya jamnya. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti semuanya paham ya? Ada Pak. Iya, silakan. Ada Pak satu. Siapa? Iya, silakan. Di Met Pak. Iya, silakan. Gimana menurut Bapak nih Pak? Sekarang kan ya, sekarang banyak orang yang ngumbar aib rumah tangganya ke media sosial Pak. Kadang Pak dia tuh ketawa gitu ngumbar aibnya sendiri Pak. Padahal kan aib keluarga tuh gak boleh diumbar gitu Pak. Gimana pendapat Bapak soal hal ini gitu? Bagaimana pendapat saya jika saya melihat ada suatu keluarga yang mengumbar aibnya di media sosial? Nah, ini ya benar kata Dimet. Ini sudah banyak dijumpai dalam kehidupan kita ya. Di lingkungan kita pun banyak ya, tidak hanya di media sosial, tapi dia langsung bercerita kepada kita pun kadang ada. Nah, seperti itu. Jadi hal ini tidak boleh ya. Tidak boleh kita lakukan, kalau bisa kita hindari. Jadi karena dalam Islam itu prinsipnya adalah musyawarah ya. Musyawarah, maka selesaikanlah permasalahan dengan cara kekeluargaan. Jika kita mendapatkan atau menjumpai hal seperti itu, jika memang yang mengumbar aib itu adalah kerabat kita, saudara kita, sahabat kita, maka kita ingatkan. Tentunya dengan cara yang baik. Karena ketika orang sudah seperti itu akan sensitif. Jadi kita ingatkan dengan baik, kita berikan pemahaman bahwa jika keluarga ingin langgeng, keluarga ingin mempunyai kehidupan yang baik, maka ketika mempunyai masalah bicarakan secara kekeluargaan. Jangan kita menasihatinya langsung, jangan kayak gitu kamu ya. Jangan membagikan aib-aib di media sosial gini. Nah, kita punya tips dan trik juga dalam menasehati seseorang. Jadi jangan langsung kita gas orang itu. Nah, kalau kita gas maka responnya pun akan berbalik sebagaimana hukum Newton 3 ya. Aksi sama dengan reaksi. Jika kita aksinya langsung belak-belakan, maka reaksi yang orang kita nasihati pun akan keras juga, akan menentang. Jika kita berikan pemahaman bahwa
seorang istri tidak boleh seperti ini, atau seorang suami tidak boleh seperti ini. Maka insya Allah itu akan lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi memang salah satu solusinya adalah dengan menasehati. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak boleh ya, kita tidak boleh seperti itu nanti jika kita sudah mempunyai rumah tangga. Intinya apa? Intinya adalah menasihati dengan cara yang baik dan dinasihati dengan yang baik pula. Nah, seperti itu. Ya, paham Dimet? Dimetria? Ya, seperti itu. Paham. Ya, seperti itu ya. Itu pendapat dari saya karena Dimet menanyakan kepada saya. Mungkin orang lain bisa berpendapat lain. Bisa berpendapat lain. Mungkin tapi saya yakin semuanya hampir satu pemikiran dengan saya ya, dengan cara menasihatinya. Ya, itu tadi pelajaran kita karena tidak ada yang bertanya lagi. Jadi saya ingin menyampaikan untuk pekan ini hari Sabtu, silahkan Ananda semuanya datang ke sekolah mengantarkan tugas ya, mengantarkan tugas catatan selama belajar PAI, baik sama saya ataupun sama Pak Khaidir. Nanti akan ditunggu di sekolah pada hari Sabtu. Nanti untuk mekanismenya akan disampaikan oleh Pak Khaidir jam berapa anak IPA itu datang untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi ditunggu saja infonya ya, atau nanti disampaikan melalui ketua kelas. Dan untuk minggu ini juga akan saya share hasil latihan dan tugas-tugas kalian ya. Salah satu apresiasi buat kalian yang telah menjalankan tugasnya, menyelesaikan tugasnya, saya apresiasi dengan sangat karena tidak mudah untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi nanti yang merasa kekurangan nilai silakan langsung lapor ke Pak Khaidir. Apa yang bisa dilakukan untuk menambah nilai PAI-nya. Karena kalau sama saya cuma sampai di situ, yang menentukan kalian lulus atau tidaknya Pak Khaidir. Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait catatan yang mau dikumpulkan? Tidak ada? Oke, tugas hari ini menyusul ya. Tugas terakhir kita. Oh ya, karena ini hari terakhir kita bertemu atau bertatap muka, jadi saya secara pribadi saya minta maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam mengajar kalian, memberikan materi kepada kalian, ataupun saya salah sebut nama atau saya memberikan contoh yang tidak disengaja tersebut nama kalian, saya mohon maaf. Mungkin lain waktu kita dapat berjumpa kembali di suasana yang berbeda. Nah, ya semuanya mau ya memaafkan saya. Ya. Oke, Ya, karena ya, alhamdulillah. iya, Pak. Alhamdulillah. Oke, karena tidak ada yang mau dipertanyakan lagi, maka kita akhiri pembelajaran Pak. kita. Ya, Saya mau nanya, Pak. Bea. Oh, Mas Saya nih. mau nanya yang masalah video baca Al-Quran, Pak. Ya, Jadi saya kan lagi berhalangan nih, Pak, untuk bacanya. ya. Nggak apa-apa, agak lama deadline-nya, Pak. Boleh, tapi sebelum ujian ya, Mas nih. Iya, Pak. Ke ujian itu kan besok ya, bulan depan. Sebelum bulan depan ya, Mas nih. Silahkan diselesaikan. Ya, kalau kalian punya masalah tentang tugas, bicarakan dengan saya, ya. Bicarakan dengan saya, nanti kita cari solusinya bersama. Jadi kalau kalian tidak bicara, kalian tidak mengadu ke saya, ya saya nggak tahu keluhan kalian apa, kendala kalian apa. Jadi silahkan kalau ada tugas, Pak saya belum bisa ngumpul nih gini. Nah beritahukan ke saya, nanti kita cari solusinya biar kita sama-sama enak, seperti itu. Ya, pertanyaan Mas Ni tadi bisa dipahami ya semuanya. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran atau lagi berhalangan untuk membaca Al-Quran, boleh deadline-nya diperlambat. Tapi tidak disengaja ya.
Untuk laki-laki saya yakin tidak ada halangan untuk menyetorkan videonya, jadi kalau bisa sesuai dengan deadline-nya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Saya tutup dengan melafazkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan melanjutkan pembelajarannya. Ini berarti dia tadi nggak record ya? Sumpah. Oh ini. Berhenti merekam ini kan? Halo, assalamualaikum Pak. Iya Pak. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Yang Pak Nazif, iya Pak. Oh wali hakim ya Pak. Oh iya Pak. Saya kira tidak ada walinya Pak. Oh iya Pak. Oh iya ya Pak. Iya siap Pak. Oke siap Pak. Oh iya siap Pak. Berarti besok terakhir ya Pak. Maksudnya untuk ujiannya. Oke siap Pak. Ya Pak. Mohon maaf Pak. Oh iya Pak. Oh iya siap Pak. Oh. Tapi minggu ini kita terakhir ya Pak. Oh iya Pak siap. Oh iya. Oke, terima kasih Pak koreksinya Pak. Waalaikumsalam. Kalau wali nasabnya tidak punya ya Pak. Oh ya. Oh. Oh iya Pak.